wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Alia Rahma. Di modul ke-11 ini, saya akan menjelaskan tentang Ether Channel. Apa itu Ether Channel? Ether Channel adalah teknologi pada jaringan komputer yang digunakan untuk menggabungkan beberapa koneksi fisik antar switch menjadi satu koneksi logis agar bandwidth menjadi lebih besar, koneksi lebih stabil, dan jaringan tetap berjalan meskipun salah satu kabel sedang mengalami gangguan. Misalnya, ada 4 kabel dari switch A ke switch B. Nah, kalau tanpa menggunakan Ether Channel, switch bisa memblokir sebagian jalur karena dianggap loop atau looping. Nah, kalau memakai Ether Channel, 4 kabel itu dianggap jadi satu jalur besar, serta semua kabel itu bisa dipakai bareng. Yang kedua yaitu ada fungsi Ether Channel. Nah, yang pertama yaitu dapat meningkatkan bandwidth, menggabungkan beberapa link untuk menghasilkan kecepatan lebih tinggi. Yang kedua yaitu ada redundansi atau ketahanan koneksi. Nah, jika satu link fisik rusak, traffic otomatis dialihkan ke link lain tanpa memutus koneksi. Yang ketiga ada load balancing. Nah, di mana traffic jaringan bisa dibagi ke beberapa link secara otomatis. Nah, yang keempat yaitu menyederhanakan manajemen. Semua port yang tergabung hanya dianggap satu interface logis, jadi konfigurasi VLAN, trunk, atau STP hanya dilakukan pada satu logical interface saja. Misalnya, port channel 1. Nah, di Ether Channel ini memiliki dua mode ya teman-teman. Yang pertama yaitu mode PAGP atau Port Aggregation Protocol. Nah, PAGP atau Port Aggregation Protocol adalah protokol milik Cisco yang digunakan untuk membentuk Ether Channel secara otomatis antara dua switch Cisco. Fungsinya yaitu yang pertama, menggabungkan beberapa port fisik menjadi satu jalur logis. Yang kedua yaitu mengecek apakah konfigurasi kedua sisi cocok. Yang ketiga yaitu membantu negosiasi pembentukan Ether Channel. Nah, mode pada PAGP ini juga memiliki dua ya teman-teman. Yang pertama ada desirable, di mana desirable ini aktif mengirim permintaan untuk membuat Ether Channel. Yang kedua yaitu ada auto atau pasif, yang hanya menunggu permintaan saja. Nah, pada mode yang kedua yaitu ada mode LACP atau Link Aggregation Control Protocol. Nah, LACP ini adalah protokol standar internasional untuk membentuk Ether Channel dengan menggabungkan beberapa port menjadi satu koneksi logis. Fungsinya yaitu dapat menambahkan bandwidth. Yang kedua, membuat koneksi lebih stabil. Yang ketiga yaitu menyediakan cadangan link. Nah, LACP ini juga memiliki dua mode ya teman-teman. Yang pertama ada aktif atau aktif mengajak. Yang kedua ada pasif atau menunggu ajakan. Nah, LACP bekerja menggunakan LACPDU atau Link Aggregation Control Protocol Data Unit, yaitu paket data untuk negosiasi dan pengecekan koneksi antar switch, di mana kombinasi yang berhasil itu ada aktif dan aktif, aktif dan pasif, dan ada juga koneksi yang tidak berhasil yaitu pasif dengan pasif. Nah, jadi itu saja teori-teori daripada materi Ether Channel, di mana tadi ada PAGP dan LACP. Nah, selanjutnya saya akan mengkonfigurasikan atau mengimplementasikan materi yang tadi di aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Langsung saja, tujuan saya pada topologi ini adalah menghubungkan dua switch menggunakan Ether Channel dengan protokol PAGP dan LACP, serta menerapkan switch layer 3 untuk mendukung komunikasi antar jaringan. Nah, di sini saya akan menggunakan dua PC dan dua switch. Kita sambungkan sebanyak 3 kali ya teman-teman.
Lalu kita percepat. Nah, sebelum kita masuk pada konfigurasiannya, kita harus menonaktifkan terlebih dahulu tulisan yang FA ini ya teman-teman, dengan cara masuk ke option, preference, lalu nonaktifkan yang always show port labels ini ya. Lalu kita ini. Nah, sudah tidak ada ya teman-teman. Langsung saja kita masuk pada switch yang pertama, CLI, lalu enable configuration terminal. Nah, untuk melihat flash internetnya, kita harus menggunakan perintah do show cdp name. Nah, bisa dilihat flash internetnya yaitu ada 1, 2, dan 3. Lalu kita interface range FA 0/1 sampai 3 ya teman-teman. Lalu kita terang dengan menggunakan perintah switch port mode terang. Oke, sudah. Nah, di sini kita langsung saja membuat channelnya, yaitu channel group tanda tanya. Nah, di sini bisa dilihat channel grupnya dimulai dari number 1 sampai 6. Di sini kita pilih nomor 1 aja. Jangan lupa tanda tanya. Lalu kita tanyakan modenya. Tanda tanya. Nah, pada PAGP ini memiliki 2 mode ya teman-teman. Yang pertama ada desirable dan auto. Di sini saya akan menggunakan mode desirable terlebih dahulu. Oke, sudah. Kita lakukan hal yang sama pada switch yang kedua. Enable configuration terminal, lalu do show cdp name. Nah, ini juga sama ya teman-teman. Flash internetnya 1, 2, dan 3. Lalu interface range FA 0/1 sampai 3. Lalu kita trunking switch port mode terang. Oke, langsung saja kita membuat channelnya. Channel group tanda tanya. Lalu di sini kita nomor 1 juga. Kita tanyakan modenya. Nah, karena tadi menggunakan desirable, sekarang kita menggunakan auto ya teman-teman. Nah, ini juga sudah. Lalu kita jangan lupa beri IP isinya ke desktop, IP configuration, lalu kita masukkan IP addressnya. Kelas C ya teman-teman. Kita copy aja. Nah, kita masuk pada switch yang pertama lagi ya teman-teman, untuk mengecek apakah sudah terhubung atau belum dengan menggunakan perintah do show ether channel summary. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, pada grup pertama yang ini itu port channelnya adalah SU atau S-nya adalah layer 2, lalu U-nya adalah in use dengan menggunakan port 1 sampai 3. Oke, kita cek menggunakan pesan ya teman-teman. Kita akan kirim pesan dari PC 0 ke PC 1. Nah, bisa dilihat successful ya teman-teman. Nah, jadi itu dia konfigurasi dari protokol PAGP. Selanjutnya saya akan mengkonfigurasikan protokol yang LACP dengan menambahkan 1 switch dan 1 PC. Lalu kita hubungkan sebanyak 3 kali juga ya teman-teman.
Oke, kita percepat. Nah, untuk konfigurasi LACP, kita masuk pada switch yang kedua atau switch yang di tengah ini ya. Kita masukkan perintah do show CDP name. Nah, bisa dilihat di sini ada fast internet 5 sampai 7 ya, teman-teman. Nah, lalu ada juga yang port 1 di mana port 1 ini fast internet yang 1, 2 dan 3 itu digabungkan menjadi satu dan menjadi port 1 ini ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan interface range-nya yang 5 sampai 7 tadi. Lalu switch port mode terang. Lalu kita akan langsung buat saja channelnya. Channel group tanda tanya. Lalu di sini juga sama ya, teman-teman, nomornya dari nomor 1 sampai 6. Di sini kita pilih nomor 2 saja. Jangan lupa tanda tanya. Lalu kita tanyakan modenya. Nah, di LACP ini ada 2 mode juga ya, teman-teman. Yang pertama mode aktif dan yang kedua mode pasif. Di sini kita akan menggunakan mode aktif terlebih dahulu ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita masuk pada switch yang ketiga ini. Di sini enable, lalu configuration terminal, lalu kita masukkan perintah do show and lalu nah, di sini fast internetnya yaitu 1 sampai 3 ya, teman-teman. Lalu kita masukkan perintah interface range FA 0 salah 1 sampai 3. Lalu switch port mode terang. Lalu kita masukkan perintah channel group tanda tanya. Lalu kita masukkan yang nomor 2 ya, teman-teman. Mode yang pasif ya, teman-teman, sekarang. Oke, sudah. Nah, kita beri IP address terlebih dahulu ya. Oke, sudah. Kita percepat terlebih dahulu. Nah, sesudah itu kita masuk pada switch yang kedua lagi. Lalu kita masukkan perintah do show ether channel summary. Nah, bisa dilihat pada grup pertama ini yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu di sini ada grup yang kedua yang baru saja kita buat ya, teman-teman, dengan port yang fast internet 5 sampai 7 ya, teman-teman. Oke, setelah itu kita akan tes menggunakan pesan. Kita akan kirim dari PC 1 ke PC 2. Ini sudah sukses ya, teman-teman. Lalu kita akan coba dari PC 0 ke PC 2. Ini juga sudah successful ya, teman-teman. Nah, jadi itu dia konfigurasian dari protokol PAGP dan LACP. Selanjutnya saya akan menggunakan switch layer 3. 2 ya, teman-teman, switch layer 3-nya. Lalu kita hubungkan sebanyak 3 kali juga. Kita percepat. Nah, kalau sudah seperti ini, kita harus mengaktifkan kembali yang fast internetnya ya, teman-teman, tulisan fast internetnya, karena di switch layer 3 ini kita tidak bisa memasukkan perintah do show CDP nih. Nah, kita masuk ke option preference, lalu kita aktifkan kembali. Oke, sudah. Nah, bisa dilihat sudah muncul kembali ya, teman-teman. Nah, kita langsung masuk saja pada konfigurasiannya. Kita masuk pada switch yang pertama ini, CLI.
kita ketik no saja, lalu enable configuration terminal. Di sini kita langsung memasukkan interface-nya, interface range FA0/1 sampai 3 ya teman-teman. 1 sampai 3. Nah, sebelum kita masuk ke switch port mode terang, kita harus menggunakan perintah switch port terang encapsulation .1q. Nah, baru kita masukkan perintah switch port mode terang. Oke. Setelah itu kita buat saja channelnya. Channel group tanda tanya. Lalu, nah bisa dilihat di sini channel group numbernya yaitu dimulai dari nomor 1 sampai 48. Di sini kita pilih nomor 1 saja. Lalu kita tanyakan modenya. Nah, untuk switch layer 3 ini yaitu kita memilih mode yang on ya teman-teman, dimana mode on ini adalah enable Ethernet channel only, yang dimana khusus ya teman-teman bisa dibilang. Nah, kita on. Oke, sudah. Kita konfigurasikan pada switch yang kedua. Nah, lalu enable configuration terminal, lalu interface range-nya tadi adalah 1 sampai 3 ya. Lalu switch port terang encapsulation .1q. Oke, switch port mode terang. Lalu kita masukkan perintah channel groupnya. Nomor 1. Lalu modenya tadi adalah mode on. Oke, sudah ya teman-teman. Nah, kita tunggu sampai hijau. Nah, semua ini sudah hijau ya teman-teman. Jadi, itu dia penjelasan dari saya mengenai materi Ether Channel, yang dimana dimulai dari pengertian PLGP dan LACP, lanjut ke konfigurasiannya, serta di sini saya menerapkan switch layer 3 ya teman-teman untuk mendukung komunikasi antar jaringan. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.